Makanya sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berkata, siapapun yang dia itu mendapatkan surga hatinya, maka sesungguhnya dia akan memasuki surga di akhirat. Meruginya kita kalau kemudian kita tidak pernah merasakan kenikmatan dalam ketaatan kita. Syekhul Islam itu Ibnu Taimiyah itu berkata kepada kita pada salah satu perkataan beliau, inna fid dunya jannatun man yadkhuluha fil akhirah. Maka Ibnu Taimiyah itu, Syekhul Islam itu berkata, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapapun yang memasuki surga di dunia ini, maka dia akan memasuki surga di akhirat, yaitu surga yang ada di akhirat nanti. Tapi siapapun yang tidak memasuki surga di dunia, maka dia sulit membayangkan dirinya akan masuk pada surga di akhirat. Apa itu yang dinamakan surga hati? Surga hati itu adalah ketenangan, kenikmatan dalam ibadah, ketenangan dalam ketaatan yang dia rasakan ketika dia menjadi hambanya Allah. Itulah yang namanya surganya hati. Ya. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali adalah hati-hati yang diberikan oleh Allah sifat khusyuk pada hati mereka. Itulah yang disebut dengan surga hati. Makanya sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berkata, siapapun yang dia itu mendapatkan surga hatinya, maka sesungguhnya dia akan memasuki surga di akhirat. Tapi siapapun yang tidak pernah memasuki surga di dunia, hatinya tidak pernah tenang, didominasi rasa resah, khawatir, gelisah, pikiran yang jelek, prasangka yang buruk, terus semacam itu, maka sesungguhnya dia itu mendapatkan hati yang buruk. Dan dia tidak bisa merasakan surga hati pada kehidupan di dunia. Dan Syekhul Islam itu berkata, orang yang tidak bisa merasakan surga di dunia, sulit membayangkan dia akan mendapatkan surga pada kehidupan di akhirat. Kenapa? Karena surga di akhirat itu sangat tergantung pada proses ketika kita melewati surga di dunia, apakah kita mendapatkannya ataukah tidak. Jadi makanya kalau ada orang pada kehidupannya kita lihat dari kejauhan orangnya tenang, orangnya bahagia dalam iman, ketenangan dalam ketakwaan dia, tidak ada yang membuat dia risau, tidak ada yang membuat dia takut dan khawatir dengan keimanan dan ketaatan yang dia lakukan. Masya Allah, kalau kita ngelihat orang semacam itu dan memang betul-betul dia semacam itu dalam dohirnya dan batinnya, berarti orang itu adalah orang yang telah mencicipi surga hati di dunia. Dan orang itu akan besar kemungkinan untuk mendapatkan surga di akhirat. Tapi kalau ada seseorang manusia kok resah, cemas, khawatir, terutama dalam masalah syahwat, dunia, akhirnya dia mencomot yang haram, ngambil yang haram, dan seluruh perkara-perkara yang haram, sampai kemudian dia resah dalam kehidupan ini, frustasi, depresi, tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan. Bahkan dia tidak mampu menikmati Qur'annya, tidak mampu menikmati sholat malamnya, tidak pernah menikmati bacaan Qur'annya, tidak pernah menikmati dakwahnya, tidak pernah menikmati masjidnya untuk dia datangi, tidak pernah menikmati seluruh ketaatan yang dia kerjakan. Sesungguhnya dia terhalang dari surga hati di dunia. Orang yang terhalang dari surga hati di dunia, maka sejatinya dia akan terhalang dari surga di akhirat kelak. Dan itulah yang kita khawatirkan. Makanya betul kata Rasulullah itu, kalau kemudian hatinya telah baik, satu kerat daging itu ketika menjadi tempat lintasan dari semua perkataan dan perbuatan, maka sesungguhnya ketika hatinya baik, maka yang lainnya pun akan menjadi baik. Keperkataannya menjadi baik, urusan rambutnya pun akan jadi baik kalau hatinya baik. Makanya kan, kalau orang itu hatinya baik, urusan rambut pun akan sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah. Pernah nggak kita ngelihat anak perempuan masih kecil-kecil gitu, hanya kelihatan rambutnya aja sudah malu nangis supaya rambutnya ditutupi, padahal dia belum balik. Itu karena hatinya baik. Akhirnya apa? Terlintas ketika kelihatan rambutnya, yang pertama kali adalah bersedih ketika dia tahu rambut itu kelihatan, ketika tahu bahwasanya rambut yang kelihatan itu tidak disukai oleh Allah. Itu hati yang baik, selalu mengarahkan kepada sesuatu yang baik.
Dan hati semacam inilah yang akan mengantarkan kepada kelapangan dan kebahagiaan. Karena sesungguhnya hatinya akan dikuatkan oleh Allah, dan ini termasuk pada kategori hati yang khusyuk. Makanya Masya Allah ya, inilah yang kita akhirnya miliki. Kenapa kemudian kita tidak boleh untuk menganggap remeh persoalan hati kita, tidak boleh menganggap sebelah mata tentang kondisi hati kita. Karena sesungguhnya ini bukan persoalan remeh, ini persoalan besar. Dan semua kaitannya itu pada kondisi hati kita. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Berarti ketika kita ngajarin anak itu ya salah satu yang kita harus fokuskan dan kita konsentrasikan itu ya bagaimana mengkondisikan hati anak kita. Supaya hati anak kita bersih, melihat orang lain dengan baik gitu. Karena itulah sejatinya kita mengarahkan kepada salah satu ilmu yang utama, yaitu adalah kebersihan hati. Makanya kalau kita melihat para ulama itu menyampaikan kalau mendidik anak itu yang kita harus perhatikan dan fokus itu akidahnya, dan termasuk di dalamnya itu kebersihan hatinya, baru fikih ibadahnya. Fikih ibadah itu sebenarnya nomor 2, bukan nomor 1. Fikih ibadah itu nomor 2. Dan Masya Allah ya, saya nggak ngerti, banyak orang tua menempatkan fikih ibadah nomor 1 dia. Padahal fikih ibadah itu nomor 2. Nomor 1-nya adalah akidah dulu. Akidah itu pancaran hati yang kuat ketika terikat kepada Allah. Hati itu penting. Pertama itu akidah dulu. Dan akidah itu kaitannya dengan hati adalah kaitan yang tidak terpisahkan. Ya, karena fikih ibadah itu nomor 2. Makanya hatinya dikuatkan, hatinya berprasangka yang baik, hatinya itu menjadi bersih. Maka itulah yang menjadikan setiap orang tua akan merasa lapang dan bahagia ketika menjumpai kebaikan pada kehidupan anaknya. Makanya setiap orang tua siapapun yang tidak memperhatikan akidah yang seanak, tidak memperhatikan akidahnya, tauhidnya, hatinya, maka sesungguhnya itu hanya menjadi bom waktu yang akan meledak dan bisa merusak banyak perkara kebaikan di masa mendatang ketika kita tidak memperhatikan hatinya. Sekali lagi saya sampaikan, mendidik anak itu bukan hanya fikih ibadahnya. Fikih ibadah itu nomor 2. Primer sih, tapi nomor 2. Yang primer nomor 1 itu akidah. Makanya kemudian Yakub itu ketika didokumentasikan oleh Allah, Yakub itu apa? Berkata, "Ma ta'buduna min ba'di." Beliau berkata kepada anaknya, apa yang kalian sembah setelahku? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kami menyembah kepada Robmu dan Rob sebelum nenek dan Rob nenek moyang kamu. Dan itu menunjukkan akidahnya itu kuat, tauhidnya itu adalah kuat. Dan inilah yang menjadikan kita memahami, inilah yang menjadikan kita mengerti betapa pentingnya persoalan hati pada kehidupan kita. Karena hati itu menjadi tempat lintasan dalam setiap peristiwa. Tidak ada yang luput dari hati kita. Semuanya terekam baik oleh hati kita. Sebelum itu terjadi, maka hati yang akan memberikan keputusan, mengiyakan atau mempending, mengiyakan atau mengcancel. Dan itu tergantung pada kondisi hatinya. Itulah yang kita dapatkan dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis ketika Nabi mengibaratkan hati sebaratnya segumpal daging, apabila baik-baik semuanya, kalau buruk-buruk semua.